Bitcoin scam, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Hari ini hari yang sangat buruk bagi semua trader kripto ya. Kripto hancur total. Koreksi sangat dalam sekali ya kawan-kawan, di mana Bitcoin koreksi sekitar 12% dan kripto-kripto lain hancur sekitar 20%. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya tetap aman. Mungkin para trader kripto malam minggu ini tidak ada yang keluar ya kawan-kawan, karena uangnya terlikuidasi oleh Binance. Oke, sekarang kita akan bahas teknikal dari Bitcoin. Sebetulnya apakah DAM yang kali ini wajar ataupun tidak? Dan apakah kita harus panik sekarang atau tidak? Pasti banyak sekali di antara kalian yang menantikan video ini ya. Jadi langsung saja kita masuk dalam videonya. Oke, untuk yang pertama di sini kita lihat Bitcoin menurut saya sekarang berada di support yang sangat penting pada semua chart ya. Jadi 47.000 ini merupakan angka yang sangat penting sekarang dalam semua jenis chart Bitcoin. Kita lihat chart pertama, ini adalah chart yang sangat legendaris sekali, di mana ini merupakan chart downtrend dari Bitcoin ya, chart downtrend. Dan akhirnya dia telah terbreak dengan baik, walaupun dengan volume yang tidak baik. Apakah titik sekarang merupakan titik retest dari Bitcoin? Ada kemungkinan. Jadi sekarang merupakan support yang sangat kuat sekali untuk Bitcoin. Kita lihat sini, ini merupakan yang namanya retest dari namanya downtrend. Jikalau nanti Bitcoin memang berhasil closing di atas ini kawan-kawan. Tetapi jikalau Bitcoin masuk kembali ke dalam area downtrendnya, cukup berbahaya untuk Bitcoin. Jujur saja ini cukup berbahaya untuk Bitcoin, karena Bitcoin dapat sideways lagi seperti dulu. Oke, kita menggunakan indikator kedua, yaitu adalah ini ya kawan-kawan, bull market support band. Ini terdiri dari EMA21 weekly dan juga moving average simple 20 weekly ya. Dan kita lihat di sini kawan-kawan, ini merupakan kenyataan yang pahit sebetulnya, di mana support ini merupakan support yang sangat kuat untuk Bitcoin dan hampir sangat valid ya kawan-kawan. Jadi setiap kali Bitcoin break dari support ini, biasanya Bitcoin akan mengalami yang namanya downtrend. Setelah di sini kawan-kawan pada saat bulan Mei, betul saja kawan-kawan, di mana Bitcoin mengalami yang namanya akumulasi yang cukup lama ya sebelum dia akhirnya terbang. Dan sekarang Bitcoin ada kemungkinan untuk membreak titik tersebut ya. Titik tersebut sekarang berada di sekitar 51.000 hingga 52.000. Dan closing candle weekly Bitcoin akan terjadi pada Senin jam 7 pagi ataupun sekitar 36 jam dari sekarang ya. Jadi Bitcoin harus dapat break dari titik 51.000 untuk dapat menjadi lebih bullish lagi ya. Karena jikalau Bitcoin closing di bawah garis ini, banyak sekali orang yang akan takut terhadap Bitcoin ya. Nah, berikutnya mengapa titik 47.000 ini penting? Karena kita lihat sini ini merupakan yang namanya MA50 weekly ya kawan-kawan. Saya ulang sekali lagi, weekly ataupun mingguan. Nah, Bitcoin menemukan support pada drop yang kemarin bulan Juni pada MA50 weekly. Dan sekarang Bitcoin sedang berada di hal yang sama. Jadi jika titik ini break ataupun Bitcoin closing weekly-nya jelek, cukup berbahaya untuk Bitcoin ya. Nah, oke, untuk yang namanya uptrend juga sudah terbreak oleh Bitcoin, di mana ada dua support yang kita gabungkan telah terbreak dengan sangat jelas sekali. Jadi ada kemungkinan juga bahwa Bitcoin nanti break ke atas dan membuat yang namanya lower low, baru akhirnya dia membuat yang namanya bear market ya kawan-kawan. Pada saat di sini merupakan yang namanya alt season. Jadi saat Bitcoin bounce dan membuat higher low, biasa akan terjadi yang namanya alt season ya. Apakah saya mengharapkan skenario tersebut? Saya tidak mengharapkan skenario tersebut. Saya ingin Bitcoin membuat yang namanya all time high tentunya kawan-kawan. Oke, sekarang kita beralih ke chart berikutnya. Ya, ini merupakan chart parabolic yang telah saya buat dan chart ini sudah tidak lagi bekerja ya kawan-kawan. Ataupun ntar akan menjadi yang namanya resisten pada Bitcoin, bisa saja ya kawan-kawan di sekitar sini ataupun di sekitar sini nantinya. Oke, berikutnya mengapa Bitcoin sekarang berada di support yang sangat penting menurut saya. Kita lihat sekarang chart daily ya kawan-kawan. Nah, Bitcoin ini sedang berada di dalam yang namanya broadening wedge lagi ya kawan-kawan. Kita lihat garis berwarna kuning ini merupakan garis yang sangat valid sekali untuk Bitcoin. Jika kalian tidak percaya, kita akan hitung sekali sebagai resisten, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 4 kali sebagai resisten, lalu ada support juga 5, 6, 7, 8 sebagai resisten, dan 9 ya. Jadi titik ini memiliki 9 kali titik sentuh, artinya titiknya sangat penting untuk Bitcoin ya. Jadi jika daily closing Bitcoin, closing di bawah garis kuning ini, ada kemungkinan Bitcoin untuk turun lebih dalam lagi ya kawan-kawan, ataupun berkonsolidasi sebentar sebelum akhirnya dia breakout. Jika memang breakout, jika tidak, ada kemungkinan Bitcoin cukup bearish jika dia masuk dalam namanya broadening wedge ini ya kawan-kawan. Nah, untuk resistance terkuat Bitcoin sekarang adalah di titik 49.500 hingga 48.700 ya. Kita lihat sini banyak sekali yang namanya daily closing di sini. Di sini juga sebagai resistance yang sangat kuat dalam beberapa hari. Di sini juga sebagai resistance sebelum akhirnya dia terbang ya. Jadi titik sekitar 48.000 hingga 49.000 merupakan resistance ataupun atap dari Bitcoin sekarang ya. Untuk support dari Bitcoin tentu saja di sini ya kawan-kawan, di sekitar 40.500. Karena ini merupakan yang namanya struktur low ya, support dari Bitcoin. Oke, jangan bersenang dulu jika nanti Bitcoin akan membuat yang namanya candle hijau ataupun hari yang berwarna hijau. Seperti layaknya di sini kawan-kawan, kita masih ingat jika pada saat Bitcoin drop pertama kali, hari keesokannya adalah hari yang namanya dead cat bounce ataupun semua altcoin terbang sekitar 10%. Tapi kita lihat kawan-kawan, akhirnya Bitcoin masih mengalami yang namanya penurunan yang cukup dalam ya. Jadi jangan senang dulu terhadap dead cat bounce, tetap pantau chart, tetap objektif ya. Dan titik sekarang 47.000 juga merupakan titik yang cukup penting karena kita lihat sebagai MA200 ya. Jadi sekalinya dia breakdown ataupun closing di bawah MA200, ada kemungkinan Bitcoin ini cukup bearish dalam waktu pendek ataupun menengah ya.
Walaupun sebetulnya dia dapat membreak titik ini dengan cukup mudah ya kawan-kawan. Oke, untuk berikutnya hal yang kita pantau adalah MACD dan juga RSI ya. Ini indikator yang dilihat oleh semua orang. Kita lihat pertama MACD, Bitcoin membuat yang namanya dead cross seperti pada tanggal 19 April. Dan akhirnya Bitcoin drop cukup parah ya. Dan sekarang Bitcoin juga membuat yang namanya dead cross dengan yang namanya divergent. Nah, ini cukup berbahaya untuk Bitcoin juga. Semoga Bitcoin kembali lagi mencetak yang namanya MACD berwarna hijau ya kawan-kawan untuk menvalidasi namanya dead cross ini. Nah, oke, berikutnya untuk RSI, sekarang kita akan menganalisa RSI secara cukup mendalam ya kawan-kawan, di mana RSI-nya membuat yang namanya lower low. Cukup berbahaya sebetulnya, salah satu indikasi bahwa dia membuat yang namanya downtrend. Jika dia membuat yang namanya higher low juga, cukup berbahaya untuk RSI ya. Dan juga yang cukup berbahaya adalah di mana RSI-nya membreak titik 50 ya. Ini merupakan titik resisten juga titik support untuk Bitcoin. Simpelnya jika dia di bawah titik 50, biasa orang akan menganggapnya sebagai bear ataupun sebagai tren menurun ya. Nah, untuk time frame yang lebih besar lagi secara RSI, Bitcoin ini masih cukup bullish ya kawan-kawan. Kita akan menarik yang namanya trend line. Ya, Bitcoin ini sekarang berada di support trend line yang dibuat dari tanggal 17 Desember 2018 ya. Kita lihat sini dia membuat support, jadi support pada bulan April 2020, menjadi support lagi pada bulan Mei 2020. Dan sekarang Bitcoin menyentuh titik yang sama ya, yaitu adalah titik support dari namanya RSI. Jadi untuk RSI-nya membentuk pola yang bernama uptrend channel, masih cukup bullish karena membuat higher high dalam jangka yang besar ya. Kita lihat sini membuat yang namanya uptrend channel ya kawan-kawan, dan sekarang berada di support ya, semoga tidak break ke bawah ataupun membuat yang namanya lower low dari titik ini. Oke kawan-kawan, yang terakhir adalah kita akan melihat volume profile di mana Bitcoin akan kembali lagi sideways di area sekitar 40 ribuan ya. Ini merupakan area sideways untuk Bitcoin, dan semoga saja Bitcoin dapat kuat menahan support di sekitar 43.000 dalam weekly closing ya kawan-kawan. Jadi untuk jangka pendek, perhatikan resistance Bitcoin ada di sekitar 49.500 dan support untuk Bitcoin ada di sekitar 43.000. Oke kawan-kawan, jika kalian tanya apakah saya masih menghold koin-koin saya ataupun tidak, jawaban saya adalah masih. Mengapa? Karena kita lihat sini Bitcoin dominance tidak menunjukkan yang namanya ketakutan ya kawan-kawan. Orang-orang yang memegang altcoin masih cenderung menghold altcoinnya. Kita lihat di sini, di mana Bitcoin dominance masih malah turun ya kawan-kawan. Artinya orang-orang masih cenderung untuk nafsu terhadap altcoin daripada Bitcoin. Untuk skenario menurut saya adalah alt season belum terjadi ya kawan-kawan. Jadi akan terjadi namanya alt season mungkin pada tahun depan ataupun pada bulan Februari nanti, tapi saya cenderung untuk menghold altcoin saya. Oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.